Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Sri Opera Dwi Andini dengan NIM 21150400048 dari kelas Ilmu Psikologi Islam B akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang ragam emosi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, emosi itu sangat beragam. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang emosi euforia. Apa itu emosi euforia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan. Secara harfiah, euforia berarti kebahagiaan ekstrim dalam situasi tertentu dan terkadang melebihi kewajaran yang disebabkan oleh perasaan gembira yang muncul dikarenakan adanya peristiwa membahagiakan atau aktivitas yang memicu perasaan bahagia. Nah, kalau dalam dunia psikologi, euforia didefinisikan sebagai peningkatan suasana hati dan kebahagiaan yang tidak mencerminkan realitas keadaan yang sesungguhnya. Kemudian ada beberapa penyebab euforia. Yang pertama karena terjadinya peristiwa yang membahagiakan, mencapai prestasi yang diharapkan, mewujudkan mimpi, dan terkadang euforia dapat muncul karena perasaan cinta atau kepuasan seksual dan lainnya. Namun ada kalanya euforia disebabkan oleh pilihan gaya hidup atau kondisi kesehatan mental yang terganggu. Beberapa penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase manik. Pada fase ini, penderita bisa menyebabkan euforia berlebihan sehingga kemudian diikuti oleh perasaan depresi. Yang kedua, skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, atau waham. Jadi bisa saja dia mengalami euforia yang berlebihan karena halusinasinya tersebut. Yang ketiga, penggunaan narkoba. Pemakaian narkoba seperti ganja, heroin, ekstasi, serta zat halusinogen dapat memicu euforia pada penggunanya. Kemudian ada gangguan otak atau cedera kepala dan hipoksia. Ada beberapa gejala-gejala dari euforia, yaitu merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sangat gembira, merasa sejahtera, sangat riang, merasa aman, percaya diri, puas, dan bebas dari stres. Tetapi berikut adalah gejala-gejala euforia yang ikut menemani rasa bahagia berlebihan dan tidak normal yang dialami berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Yang pertama yaitu halusinasi, kemudian kebingungan, kegelisahan, disorientasi, paranoid, dan perubahan suasana hati. Di sini terdapat gambar seseorang yang mengalami kebingungan akibat dari euforia. Dampak-dampak dari euforia bisa kita lihat pada tabel berikut. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas satu persatu dari dampak positif. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, terhindar dari stroke. Yang ketiga, memicu pola hidup sehat. Yang keempat, tekanan darah bakalan stabil. Yang kelima, lebih jarang mengalami nyeri atau sakit. Dan yang keenam, daya tahan tubuh lebih baik. Hal tersebut sudah pasti karena saat kita mengalami euforia positif, kita akan lebih cenderung bahagia, dan jika kita bahagia, hal-hal tersebut akan terjadi. Kemudian beberapa dampak negatif dari euforia adalah yang pertama, kita tidak makan, tidak tidur, resiko berhalusinasi, delusi, dan gangguan persepsi lainnya. Kemudian yang terakhir, perilaku yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian untuk pembahasan terakhir ada beberapa tips setelah euforia. Yang pertama yaitu fokus, dan fokus. Saat kita tetap fokus terhadap sebuah tujuan, misal saat kita membeli barang yang kita suka, kita tahu bahwa ada tujuan mulia di balik terbelinya sebuah barang tersebut, sehingga kita tidak punya cukup waktu untuk tenggelam dalam sensasi euforia tersebut. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Mengapa harus? Ya, karena hanya dengan kedisiplinanlah kita terbiasa untuk membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan, sehingga sensasi euforia dapat kita manage lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah tetap sadar dan waspada bahwa kondisi kebahagiaan tersebut adalah sesaat. Tujuannya adalah tubuh dan otak kita masih bisa merespon dan kembali ke ritme tubuh sedia kala sebelum terjadinya euforia. Jadi yang dapat saya simpulkan dalam presentasi kali ini adalah alangkah baiknya jika kita menyadari bahwa kondisi bahagia atau sedih harusnya dapat kita rasakan dan kita ekspresikan sewajarnya saja. Cukup adalah baik, sehingga di saat kondisi euforia tadi sudah berlalu, kita tidak terlalu kaget dan menyesali akan apa yang telah kita peroleh.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.